Kemarin kita sudah membaca tentang bagaimana nyanyian syukur Daud yang dia naikkan kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan itu menyatakan kepada Daud segala kebaikannya. Dan Daud menulis banyak mazmur. Dan semua yang dia tulis itu berdasarkan dari pengalaman pribadi kepada Tuhan. Kemarin kita sudah membaca di mana Daud berkata Tuhan di sana membalaskan setimpal dengan apa yang Daud lakukan. Tuhan itu suci dan dia berlaku suci terhadap orang yang suci dan terhadap orang yang bengkok Tuhan berlaku belat-belit. Kita kemarin sudah melihat di sini bagaimana Daud menulis karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompat tembok. Daud menulis di sana tentang dia berkata karena engkaulah pelitaku ya Tuhan dan engkau menyinari kegelapanku. Artinya apa saudara? Sejauh mana kita menempatkan Tuhan di hidup kita? Sejauh mana kita menganggap Tuhan itu di hidup kita apa, maka sejauh itulah Tuhan akan bekerja. Kalau kita sungguh-sungguh hidup menghormati Dia dalam kekudusan, menjaga hidup, hormat akan Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan menolong. Karena itu saya selalu berkata tidak semua orang mengalami mujizat Tuhan, hanya orang-orang yang tertentu yang mengasihi Tuhan. Ayat 29 Daud berkata di sana karena engkaulah pelitaku ya Tuhan dan Tuhan menyinari kegelapanku. Bayangkan kalau Tuhan menjadi pelita, menjadi bagi terang bagi kita, dia bilang semua kegelapan kita itu Tuhan menyinari. Dan ayat 30 karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Kita akan lanjutkan sekarang di 31. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Tuhan itu jalannya sempurna saudara, kata Daud. Karena Daud mengalami bagaimana dia itu menjalani jalan yang berliku-liku, belok-belok, namun itulah yang sempurna. Mau seburuk apapun jalan itu kelihatannya bagi kita, berkelok-kelok, naik turun atau apapun, namun kalau itu jalan Tuhan, itu pasti jalan yang terbaik, itu pasti sempurna. Jangan suka membuat pendapat dan cara pandang sendiri. Kita berpikir kalau jalan Tuhan itu pasti mulus, jalan Tuhan itu pasti lurus, jalan Tuhan itu pasti enak. Daud tidak mengalami seperti itu. Daud mengalami mengikuti Tuhan, dia diurapi jadi raja, belum aja diangkat jadi raja sudah mau dibunuh sama Saul, dikejar-kejar. Jalan mengikut Tuhan tuh berliku-liku, naik gunung turun gunung kayak naik roller coaster. Tapi Daud berkata jalan Tuhan itulah yang sempurna. Bukan soal enak atau tidak, tapi sempurna walaupun tidak enak, tapi itu yang terbaik. Jangan hanya mencari yang enak bagi daging kita, tapi cari jalan yang terbaik, jalannya Tuhan. Itu sempurna dia bilang. Jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni dan dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Hanya bagi orang-orang yang berlindung pada Tuhan lah Tuhan menjadi perisai. Bagi orang yang tidak mau berlindung sama dia silahkan. Ada banyak orang ketika sudah ada masalah baru datang sama Tuhan meminta Tuhan jadi perlindungannya. Padahal ketika dia kaya, dia banyak uang, ketika dia sehat, dia gak pernah menjadikan Tuhan perlindungannya. Jadi Bapak Ibu saat ini posisi apa kita apapun, keadaan kita apapun, bilang Tuhan aku mau jadikan engkau perlindunganku. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan dan siapakah gunung batu selain daripada Allah kita? Tidak ada saudara Daud mengakui itu. Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Daud mengakui bahwa Tuhan tempat pengungsiannya. Dia mau lari kemana, dia cuma percaya dan Daud selalu berkata kalau Tuhan yang mengizinkan, dia gak bisa menolak. Tapi dia berkata dia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Gunung batu bagi Tuhan.
Ya, dialah menjadi tempat pengungsianku, ya. Dia mengungsi, Daud itu paling tahu kalau dibilang sebagai pengungsi, saudara, karena dia lari dari satu kota ke kota lain, dikejar Saul, dikejar anaknya Absalom, dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain, dia mengungsi. Dan dia berkata, Tuhan itu tempat pengungsianku. Kata mengungsi di sini artinya itu orang harus pergi meninggalkan tempatnya karena ada sesuatu bencana, tekanan atau apapun. Misalnya ketika orang mengalami bencana, tsunami atau apa, ya maka dia harus mengungsi sementara waktu mencari tempat yang aman. Dan Daud berkata, Tuhan itu tempat pengungsianku. Ya, artinya tempat yang paling aman. Ayat 34, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ya, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Daud berkata bahwa Tuhanlah, ya, yang sudah mengajari dia perang sehingga dia dapat membusurkan, ya, panah, ya, yaitu busur tembaga. Dikatakan di sana, Tuhan yang mengajar tanganku berperang, ya, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Kalau kakak-kakaknya Daud berperang memang karena mereka masuk, ya, pendidikan militer pada zaman itu menjadi prajurit. Tapi Daud, dia tidak ada pendidikan militer, tapi dia bisa mengalahkan seorang Goliat. Kenapa? Karena tangan Tuhanlah yang mengajari dia untuk berperang. Lalu dikatakan di sana juga, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Ya, Daud tahu dia boleh menjadi besar, dinaikkan Tuhan, dimuliakan Tuhan, semua karena Tuhan. Kau berikan tempat lapang yang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Ya, kata Daud, ya, luar biasa. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi dan mereka rebah di bawah kakiku. Ayat 40, engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Tuhan dapat mengubah segala sesuatu. Kutuk menyuruh menjadi berkat. Tuhan menaklukkan semua musuh-musuh Daud dan meletakkannya di bawah kakinya. Ya, kau buat musuhku lari daripadaku, orang-orang yang membenci aku, mereka kau kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan tapi ia tidak menjawab mereka. Bayangkan saudara, musuh-musuh Daud, ya, berseru kepada Tuhan tapi Tuhan tidak menjawab mereka. Ayat 43, aku mengelilingi mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Dan engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya. Ya, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Gunung batu keselamatanku, Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku. Ya, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Kita harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Daud mengalami itu. Dia bilang puji Tuhan, ya, Allah itu yang sudah, ya, mengadakan pembalasan bagiku. Kita nggak perlu membalas, itu haknya Tuhan. Ya, dan dia bilang Tuhan membebaskan Daud daripada musuh-musuhnya. Ya, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ya, bermazmur bagi namamu, itu lagunya Daud. Ya, Tuhan, Tuhanku betapa mulianya namamu di seluruh bumi, itu adalah mazmur. Keagunganmu, kehebatanmu mengatasi langit. Ya, kenapa Daud bisa menulis itu? Lahir dari sebuah pengalaman pribadi dia dengan Tuhan, saudara, ya. Sebab aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja
yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang-orang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Ya, kita melihat Daud itu memuji Allah dengan segenap hati, dan bukan hanya pujian yang keluar dari mulut yang semata-mata ya nyanyian tentang Allah, dan pujian adalah ya nyanyian untuk Tuhan dan disertai dengan sikap ketaatan. Daud itu bukan hanya menyanyi, tapi semua lahir dari ketaatan, dia menjadi pelaku firman. Ya, Daud memakai banyak hiasan ya seperti bukit batu, ya perisai untuk menggambarkan sifat-sifat luar biasa Tuhan sebagai perlindung. Ya, dan kita saudara harus sungguh-sungguh juga mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap ya kodrat ilahi, ya bahkan atas setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kita. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan, bahkan menyanyi bagi Tuhan. Selama saudara masih diberi waktu, ayo nyanyilah bagi Tuhan. Ya seperti Daud, dia nyanyi puji-pujian sehingga dia menulis banyak kitab Mazmur. Ini saudara, kita akan langsung saja ke 2 Samuel pasal 23. Ya saudara bisa lanjutkan, tinggal sedikit tentang ya nyanyian Daud ya, tapi saya akan langsung membaca langsung ke 2 Samuel pasal 23, perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Ya, jadi kita melihat di sini ya bagaimana akhirnya kita sudah sampai di kata-kata tentang perkataan Daud yang terakhir. Ayat yang kedua, roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di dalam lidahku. Allah Israel berfirman, ya gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah ya. Saudara, kita melihat di sini perkataan Daud yang terakhir ya. Kita tahu Daud sudah melewati begitu banyak proses ya, dari dia diurapi menjadi raja sampai akhirnya dia dikejar Saul, dia naik jadi raja, dikejar Salomo, lalu penderitaan demi pergumulan yang Daud alami jalani dalam hidupnya sampai di akhir hidupnya saudara. Ya, inilah dikatakan perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Ya, wow, Daud itu mendapat julukan ya orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Ya, jadi semua ini sebutannya diberikan kepada Daud. Dia seorang yang diangkat tinggi oleh Tuhan, orang yang diurapi Allah, pemazmur yang disenangi di Israel, dan roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku ya. Apa yang Daud katakan di sana, apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, maka ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, pagi yang sesudah hujan membuat berkilau rumput muda di tanah. Saudara, ya kita lihat gaya bicara Daud nih seperti seorang nabi. Daud berbicara tentang penguasa yang baik, tentang raja yang baik, tentang orang yang diberi kepercayaan, orang yang memerintah dalam takut akan Tuhan. Dan ya hal ini pun digenapi ya ketika akhirnya keturunan Daud ya, Yesus Kristus yang akan datang dan dia memerintah dalam keadilan dan perdamaian yang sangat sempurna. Kalau kita ingin belajar tentang kepemimpinan, tentunya yang paling luar biasa itu adalah dari Tuhan Yesus sendiri sebagai pemimpin yang luar biasa. Ya, sepanjang perjalanan pemerintahan Daud, ya, Daud terus hidup takut akan Tuhan. Ya, dia terus berusaha untuk taat, tapi hanya satu kegagalan Daud, yaitu dia jatuh dengan Betseba dan dia berbuat jahat dengan membunuh Uria suaminya.
Tapi Daud berkata, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, maka orang itu akan bersinar. Ya, kita berdoa supaya di Indonesia ini muncul pemimpin-pemimpin yang akan memerintah dengan takut akan Allah, memerintah dengan adil. Ya, dan biarlah ya di pilkada, pilpres nanti kita doakan akan banyak anak-anak Tuhan yang duduk di kursi kepemerintahan, karena benar-benar Tuhan memilih mereka. Dan setiap orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan, mungkin saudara hari ini sebagai anak Tuhan sudah duduk di kursi kepemerintahan sebagai gubernur, bupati, kepala daerah, ya bahkan pemimpin di tingkat manapun juga. Saudara anggota dewan, hiduplah takut akan Tuhan dan memerintahlah dengan adil, dikatakan di sini, supaya engkau itu bersinar seperti fajar. Jangan korupsi, jangan menjadi orang yang justru tidak menjadi berkat di tengah bangsa, ya. Ayat yang kelima, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin, sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah dia yang menumbuhkannya. Saudara, namun ada satu ya janji Tuhan bahwa lewat keturunan Daud, ya lewat keturunannya akan lahir seorang pemimpin yang luar biasa, Mesias dan juru selamat. Makanya Daud berkata, Tuhan menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Dan kita tahu bersama ya lewat Daud lahirlah seorang Yesus Kristus, keturunannya ya dari Sang Juru Selamat yang memimpin dengan keadilan, dengan takut akan Allah, dengan kebenaran. Makanya Daud berkata, ya sebab ia Tuhan menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Ayat yang ke-6, bisa dikatakan, tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan, sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Sebaliknya Daud berkata, orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang tidak takut Tuhan, mereka itu seperti duri yang akan dibakar habis oleh Tuhan. Daud tentunya menulis hal ini lewat sebuah pengalaman pribadi. Dia sudah mengalami yang namanya berkat Tuhan, tapi dia juga sudah mengalami yang namanya upah dosa, penderitaan, pelarian, kesengsaraan, dan banyak lagi yang sudah Daud alami akibat dari dosa-dosa yang sudah dia perbuat. Ya, sehingga dia menulis semua ini ya bukan dengan secara kebetulan, tapi Daud mengalami sendiri bagaimana ya dia mengalami begitu banyak hal yang luar biasa di dalam dirinya. Karena itu ya kita lihat mazmur-mazmur yang Daud tulis ya di mana dia berkata ya bahwa Tuhan adalah ya sumber kekuatanku, tempat perlindunganku, Allah adalah tempat pelarianku. Itu semua dia tulis berdasarkan sebuah pengalaman pribadi ketika dia bersembunyi, ketika dia melarikan diri dari kejaran Saul, kejaran Salomo. Kita semua tahu ceritanya. Ya, dan bagaimana dia muncul sebagai pemenang itu juga adalah bagian dari pengalaman pribadi yang Daud alami dengan Tuhan. Karena itu dia bisa berkata bahwa ya orang-orang yang hidup takut Tuhan, yang memerintah dalam keadilan, mereka itu sungguh-sungguh akan bersinar. Tapi sebaliknya orang-orang yang hidup fasik, yang tidak takut Tuhan, mereka itu akan mengalami banyak ya hal-hal yang kemalangan. Dikatakan di sana mereka akan dibakar dengan api dan pasti mereka terbakar habis. Saudara, ya kita lihat di sini bahwa kita belajar dari kehidupan Daud yang begitu luar biasa. Ya, dan dari kehidupan Daud bagaimana ketika dia taat apa yang dia alami, ketika dia tidak taat apa yang dia alami. Ya, kalau Daud disuruh memilih
pasti dia akan memilih untuk tidak melakukan persinahan dengan Betseba dan membunuh suaminya di medan pertempuran dengan sengaja, menyuruh menaruh dia di barisan paling depan. Kita dapat menipu manusia, tapi kita nggak mungkin bisa dapat menipu Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang satu-satunya, yang maha adil, maha mengetahui semua yang kita lakukan. Ya, karena itu ya di akhir hidupnya, dalam perkataan Daud yang terakhir, dia menegaskan lagi untuk kita semua boleh menyadari bahwa mari kita sungguh-sungguh hidup takut Tuhan dan menghormati Tuhan. Kita akan renungkan firman ini, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab kami boleh merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Daud di akhir hidupnya dia boleh menyadari akan segala kebaikan Tuhan. Dia menulis pesan-pesan yang terakhir bahwa hanya orang-orang yang hidup takut Tuhan, menghormati Tuhan, yang hidupnya akan bersinar seperti embun di pagi hari. Bahkan yang dapat membuat rumput-rumput berkilau. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi orang yang takut Tuhan. Jauhkan dari segala dosa kami, pemberontakan kami. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan dari segala hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kami mau buang semua itu. Bawa kami hidup menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih buat semua anugerah Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Kami membuka hati dan tangan kami Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.